إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nashkuruhu subhanahu wa ta'ala yang masih terus memberikan kepada kita nikmat kesempatan untuk melaksanakan salat Jum'ah di hari Jum'ah, di hari besar, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ini merupakan nikmah azimah. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia terlalaikan dari kenikmatan ini. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu as-sihhah wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesehatan adalah nikmah azimah dan tidak kita sadari kecuali ketika kita sakit. Maka kita ingat ketika itu betapa nikmatnya kemarin ketika sehat. Demikian pula nikmat kesempatan ketika waktu sudah habis, ketika ajal telah menjemput, ketika ditanya dalam kubur man rabbuka, apalagi ketika dia melihat yaumul qiyamah, ancaman-ancaman azab, maka mereka akan berkata, Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Rabbirji'un, kembalikan kami ya Allah. Atau dalam ayat Allah kisahkan mereka akan berkata, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh, kami sekarang beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan sudah habis. Pintu taubat sudah ditutup. Saat itu engkau menyesali perbuatanmu di dunia dengan penyesalan apapun, tidak berpengaruh apapun. Engkau menangis, menyesali diri dengan nangis darah sekalipun, tidak akan dikurangi. La yukhaffaf anhumul adzab wa lahum yunsarun.
nggak akan dikurangi adabnya dan nggak akan ditolong. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini kesempatan kita untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita memiliki kesempatan besar untuk memperbaiki amalan-amalan kita, bertaubat dari yang salah dan mengamalkan amalan yang hak, memperbaiki apa yang kurang dan melengkapi apa yang diperintahkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terutama apa yang keluar dari mulut kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar dari mulut ini satu kalimat kecuali ada raqibun atid, ada pencatat-pencatat yang la ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang selalu menjaga amanah yang diperintahkan oleh Allah, akan tercatat sebiji darah pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan kejelekan sebiji darah pun akan melihat nanti catatannya yaumul qiyamah. Dan siapa yang mengamalkan amalan baik sebiji darah pun nanti dia akan melihat yaumul qiyamah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jaga lisan ini, jaga lidah ini, jangan sampai kita berbicara kecuali kebenaran. Ikhwani fillah azakumullah. Rasulullah SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara dengan ucapan yang hak, aw liyasmut, atau diam. Jangan berbicara kecuali hak. Kalau engkau tidak tahu, kalau engkau tidak mengerti, kalau engkau tidak bisa memutuskan, diam. Atau kamu katakan la adri, saya tidak tahu. Jangan sampai dia terjerumus dalam perkara besar, yaitu yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun, berbicara atas nama Allah dalam keadaan mereka tidak tahu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dilaknatnya kaum Nasrani, dilaknatnya kaum Yahudi. Dalalnya mereka, kufurnya mereka karena kalimat. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba. Sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak berbicara kecuali dusta. Ikhwani fillah azzakumullah. Apalagi seseorang berbicara atas nama agama, hada halalun wa hada haram, padahal dia tidak memiliki ilmunya. Min aina laka hadha? Dari mana engkau berbicara seperti itu? Aina al-hujjah wa aina ad-dalil? Atau na'udzubillah seperti Yahudi yang menulis kitab kemudian berkata huwa min indillah. Wa ma huwa min indillah. Dia katakan ini dari sisi Allah padahal bukan dari sisi Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bainal afatain. Kita di antara dua bahaya dari bahaya lisan. Karena pada lisan ini ada afatan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Afatul kalam wa afatus sukut. Bahaya lidah ada dua. Bahaya diam dan bahaya berbicara. Berbicara kalau tidak dengan kebenaran akan dituntut yaumul qiyamah. Berbicara kalau tidak dengan hujjah, dengan bukti, akan dituntut yaumul qiyamah. Dan dia harus mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi berkaitan dengan manusia, apalagi berkaitan dengan para ulama, apalagi berkaitan dengan ahli sunnah. Kezaliman adalah zulumatun yaumul qiyamah. Al-zulmu zulumat yaumul qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan nanti yaumul qiyamah. Jangan dikira kalimat-kalimat kita tidak tercatat. Semuanya akan tercatat, barakallahu fiikum. Tetapi ketika kita diam, melihat kemunkaran kita diam, melihat kemaksiatan kita diam, melihat ahli dhalal berbicara dengan hawa nafsunya tanpa ilmu, tanpa hujjah, kemudian kita diam, ada syaitanun akhras, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Setan bisu.
Setan berbicara sudah jelek, apalagi setan bisu. Syaitanun akhras. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Maka barakallahu fikum, adapun kalau dengan hati pun tidak, walaysa wara'a dzalika mithqala dzarratin min iman. Enggak ada di balik itu sebiji darah pun dari iman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita baina afataini. Kita harus berjalan di antara dua bahaya. Jangan sampai terjerumus dalam bahaya diam dan jangan sampai terjerumus dalam bahaya bicara. Bahasa diam atau bahaya diam adalah apa yang terjerumus padanya sekian golongan. Dari hizbiyun, ahlul ahwa, kaum sufi yang mereka berkata yang penting aku beribadah pada Allah. Yang penting dia menyendiri di tempat tersendiri. Seperti semedi. Dan berzikir. Tidak memikirkan dan tidak melihat kemunkaran yang ada di sekitarnya. Tidak peduli dengan manusia. Fahada terjerumus dalam afatus sukut. Sukut anil munkar. Diam atas kemunkaran. Tetapi sebagian yang lain justru terjerumus dalam bahaya berbicara. Dia berbicara bahkan atas nama agama. Tetapi bila ilmin, tanpa ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya mereka berbicara atas nama Allah ma la ya'lamun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahaya lidah, bahaya berbicara sangat banyak. Bentuk-bentuknya. Yang pertama, ketika dia berbicara tidak jujur. Tidak sesuai dengan kenyataan. Dia membawa berita, ternyata berita itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang dilakukan oleh sebagian santri untuk beralasan supaya tidak dihukum. Kedustaan. Yang dipakai oleh seorang pedagang yang dalam keadaan dia kurang takwa untuk mengais keuntungan. Yang dipakai oleh para politikus untuk memenangkan partainya. Itu semua dusta. Barakallahu fiikum. Al-mu'min la yakdzib, al-mu'min la yakdzib. Seorang beriman gak akan berdusta. Mungkin dia berbuat ini dan itu, tapi berdusta tidak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat yang mulia Ka'ab ibn Malik pernah tidak berangkat berjihad bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Ketika datang pasukan bersama Rasulullah SAW, maka berdatanganlah orang-orang munafik yang tidak ikut berjihad, tidak ikut berperang. Mereka semua membawa alasan masing-masing. Ya Rasulullah, aku begini, aku begitu. Mintakanlah ampun kepada Allah. Maka Nabi menyatakan, Allah yaghfir lakum. Datang lagi munafik yang lain, ya Rasulullah, aku punya alasan ini dan itu. Ghafar lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Yaghfirullahu lakum. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para munafikin, mereka mudah dan pandai berdusta. Para munafikin tidak takut kepada Allah. Kaum munafikin gak punya iman di hati mereka, sehingga mereka gampang berdusta, gampang berkhianat, gampang mereka mengucapkan satu kalimat yang ternyata tidak ada dalam hati mereka. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berbicara di mulut-mulut mereka, tetapi tidak ada dalam hati-hati mereka. Itu munafik. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka memakai sumpah atas nama Allah sebagai tameng perlindungan. Wallahi aku begini ya Rasulullah. Wallahi aku begitu ya Rasulullah. Demi Allah aku begini, demi Allah aku begitu. Rasulullah SAW percaya dengan zahirnya saja. Maka Nabi menyatakan, kalau begitu semoga Allah ampuni kamu. Tetapi sahabat yang mulia, Ka'ab ibn Malik dengan dua sahabat lainnya, 3 orang sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhum datang kepada Rasulullah SAW mengakui kesalahannya. Demi Allah aku tidak punya alasan apapun. Beberapa familinya, sahabat-sahabatnya, teman dekatnya menyatakan, kamu beralasan. Alasan apa saja? Rasulullah SAW pasti terima. Hendaklah beralasan. Rasulullah pasti terima. Kata beliau, tidak, demi Allah.
Tidak, demi Allah, aku tidak menambahi kesalahanku dengan kesalahan yang berikutnya. Aku tidak akan menambah dosaku dengan dosa yang berikutnya. Hadza huwal mu'minus shadiq. Inilah orang mukmin yang shadiq. Barakallahu fikum. Berbeda dengan haula, para munafikin yang Rasulullah SAW menyatakan bahwa ayatul munafik, tanda-tanda munafik ada 3 atau dalam riwayat ada 4. Idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa, dan yang keempat wa idza khasama fajara. Adapun munafik memang ciri-ciri mereka kalau berbicara dusta, kalau dikasih amanat khianat, dan kalau berjanji tidak ditepati, dan kalau bertikai melampaui batas kebablasan, berlebihan, ekstrim hulu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian tetap bersama shadiqin. Kunu ma'as shadiqin, hendaklah kalian tetap bersama orang-orang yang jujur dan tetap di barisan orang-orang yang jujur. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, karena seorang yang jujur dalam berbicara dan terus yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa, akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Tetapi sebaliknya orang yang berani-berani berdusta dan terus berdusta, wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati dengan berita-berita fasiqin. Hati-hati dengan berita-berita hizbiyin. Hati-hati dengan berita politikus siasiyin. Hati-hati dengan berita-berita mereka fusaq yang Allah katakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian satu berita dari orang fasik, fatabayyanu, maka periksalah. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disuruh untuk memeriksa kebenarannya, disuruh untuk tabayyun, disuruh untuk memastikan. Jangan serampangan, jangan sembarangan. Dengar dari telinga kamu langsung keluar di mulut kamu. Enggak ada saringan, enggak ada tasabbut, enggak ada tabayyun, enggak ada dari sisi ketakutan pada Allah. La wara' wala khauf min Allah. Seakan-akan telinganya dengan lidahnya bersambung. Setiap apa yang didengar keluar dari mulutnya. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup dikatakan pendusta kalau dia berbicara semua yang dia dengar. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Sekian berita, sebagiannya dusta, entah sebagian besar atau sebagian kecil. Saya kira sebagian besar. Karena Allah selalu menyatakan aktsaruhum fasiqun, aktsaruhum lil haqqi karihun, aktsaruhum, kebanyakan mereka fasik, kebanyakan mereka tidak mengerti, kebanyakan mereka selalu kebanyakan. Maka berita tadi sebagian besarnya adalah dusta, kecuali dari orang-orang tertentu yang jujur, terpercaya, thiqatun thabat, mukminun saleh, sunni salafi, kita akan terima. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Selalu kaum muslimin dibikin goncang dengan berita-berita dusta. Selalu kaum muslimin dibikin goncang dengan berita-berita hoax. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal kaidahnya tahu. Ayatnya selalu dibaca. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian akan menimpa satu kaum dengan kebodohan. Kalian akan menimpa satu kaum dengan kesalahan. Akhirnya kalian menjadi orang-orang yang zalim. Menuduh si fulan, menuduh si alan, mencerca ulama, mencaci maki para da'i ahlus sunnah. Karena berita-berita yang dusta. Karena berita-berita yang tidak jelas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan agar kita bersama-sama bertakwa pada Allah. Sungguh akan jaya orang-orang yang bertakwa. Wa nasallahu ta'ala ayahdiyana wa yahdiyahum wa yahdil muslimina jami'an ila at-tauhid was sunnah.
Wa nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdiyahum ila tariqis salaf, ila tariqi ahli sunnati wal jamaah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau dalam keadaan bersandar kemudian menyatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan pada kalian dosa besar yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah, itu yang pertama. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang kedua. Fakana muttaki'an fajalas. Yang tadinya beliau bersandar, beliau duduk tegak dan kemudian berkata, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur. Diulang-ulang terus sampai para sahabat berkata, laitahu sakat. Laitahu sakat. Mudah-mudahan beliau mau berhenti. Bukan karena mereka tidak terima, tetapi justru sebaliknya, kasihan kepada Rasulullah SAW yang mengulang-ulang terus kalimat yang ketiga, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur. Wa ma zala yuqirriruha hatta qulna laitahu sakat. Dan beliau terus mengulang-ulangnya sampai kami berkata dalam hati kami, mudah-mudahan beliau mau berhenti. Kasihan beliau. Apa itu qaulaz zur? Dan apa itu syahadatuz zur? Qaulaz zur adalah ucapan dusta. Wa syahadatuz zur adalah persaksian palsu, menyaksikan si fulan kada, si fulan kada, dalam keadaan tidak punya bukti, dalam keadaan enggak punya dalil, dalam keadaan enggak punya hujjah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan dituntut yaumul qiyamah, dan Rasulullah SAW menyasukannya sebagai dosa besar. Setelah kesyirikan kepada Allah, setelah kedurhakaan kepada kedua orang tua, Rasulullah SAW terus mengulang-ulangi yang ketiga ini, karena ini seringkali dianggap remeh, seringkali dianggap kecil, dianggap enggak ada apa-apanya. Ingat ucapan Rasulullah SAW bahwa ada seseorang yang yatakallam bi kalimah la yara laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Kata Nabi SAW, ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat dari mulutnya dan dia menganggap remeh kalimat itu. Ternyata yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Ternyata dia tersungkur dalam neraka jahannam sejauh 70 musim, 70 tahun. Sejarak 70 tahun mengarah kepada neraka. Yahwi biha fi nari jahannam. Yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Jangan anggap enteng masalah kalimat. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Bahkan kadang kalimat itu na'udzubillah bisa menjadi besar. Peperangan di tengah-tengah kaum muslimin saling menumpahkan darah sampai hancur sebuah negeri karena kalimat. Karena kalimat provokasi dari para provokator. Ummah menjauhi ulamanya sehingga mereka tersesat. Bal. Ternyata sebabnya juga karena kalimah, ucapan beberapa hizbiyun yang mencaci maki ulama, yang merendahkan ulama. Sekian banyak kaum muslimin menjauh dari dakwah salafiyah, menjauh dari dakwah tauhid dan dakwah sunnah karena ucapan-ucapan para juhal. Ucapan orang yang seenaknya berbicara tanpa ilmu, tidak melihat apa akibatnya, tidak melihat apa hikmahnya, tidak menghitung sama sekali mana maslahat, mana mafsadah. Semua yang dia dengar dia ucapkan.
Ikhwan ibn a'azakumullah, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimus salat.